Om Swastiastu, Om Awignamastu, Nama Siddham. Siddham Permanem Jagat Dewa Bathara ya Jagat Bathara Isun Wasisaning Jawa. Semoga selamat atas lindungan yang niki. Semoga tidak ada halangan atas lindungan yang niki. Alam ini sunyi, alam ini tentram, alam ini damai. Alam ini adalah alamnya para dewata. Semoga kita semua bagian dari alam dewata. Sahabat dimanapun berada, berjumpa kembali dengan saya Ki Romo Soekardi. Kali ini saya ingin membahas terkait dengan keutamaan menjadi manusia. Kenapa manusia disebut makhluk yang paling sempurna dan makhluk yang paling utama? Karena manusia adalah berbeda dengan yang lain, di mana tumbuh-tumbuhan yang hanya terdiri dari eka permana, yaitu hanya sabda, atau hanya dia bisa hidup, punya kekuatan tenaga hidup, dan dia bisa hidup. Jadi tumbuhan itu tidak bisa bergerak kemana-mana, dia hanya punya kekuatan eka permana, yaitu daya hidup. Demikian juga binatang yang terdiri dari dua permana, yaitu sabda dan bayu. Sabda ada kekuatan itu, bayu adalah tenaga atau bergerak. Sehingga binatang ini bisa, selain dia bisa hidup, dia juga bisa bergerak kemana-mana. Kalau manusia itu adalah dia punya tri permana, sabda, bayu, idam. Selain dia punya kekuatan untuk hidup, dia juga punya kekuatan untuk bergerak, tetapi manusia juga punya, yaitu berpikir. Idep itu untuk berpikir. Inilah yang membedakan di antara tumbuhan, binatang, dan manusia. Untuk itu kami akan bacakan di mana di dalam Sloka Sarasya Musaya dijelaskan. Itu sloka 2 akan kita baca. Ri suarwening sarwa buta ing jatmo wong juga wenang kumayaken ikang suba asubekat unang panetesanken ring subekarma juga ika ngasubekarma palaning dadi. Di antara semua makhluk hidup, hanyalah yang dilahirkan menjadi manusia sajalah yang dapat melaksanakan perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Leburlah ke dalam perbuatan baik segala perbuatan yang buruk itu. Demikianlah gunanya menjadi manusia. Kalau kita melihat sloka ini, sloka 2 tadi, bahwa kita ini sebagai manusia, kelahiran manusia itu sungguh utama. Di mana kelahiran manusia sungguh utama karena manusia itu dia yang bisa membedakan baik dan buruk. Jadi menurut konsepsi agama Hindu, manusia itu lahir berulang-ulang. Maka kesempatan kita lah untuk menjadi manusia ini kesempatan yang terbaik. Meskipun perbuatan kita atau kelahiran kita itu hina sekalipun, karena manusia itulah yang bisa membedakan perbuatan yang baik dan buruk. Maka untuk itulah leburlah perbuatan yang kurang baik ke dalam perbuatan yang baik, sehingga kita
hidup ini bisa bahagia, tentram, dan damai. Karena itulah pahalanya untuk menjadi manusia. Tumbuhan dia tidak bisa berbuat apa, dia hanya bisa hidup aja. Binatang dia hanya selain hidup dia juga berpikir. Tidak bisa, dia karena insting naluri yang ada. Meskipun sekarang binatang-binatang itu dilatih untuk menjadi baik, tapi yang bisa melatih hanyalah manusia. Mari kita bersama-sama untuk berbuat yang baik demi untuk kehidupan kita yang akan datang. Di mana kita jangan bersedih hati, meskipun kita itu hanya hina sekalipun dilahirkan, ya, dilahirkan menjadi manusia itu tidak makmur, tidak kaya, ya. Karena bedanya menjadi manusia itu harus berbesar hati, sebab amat sukar kita untuk kembali atau reinkarnasi menjadi manusia. Itulah meskipun kita hidup dengan hina sekalipun, itulah kelahiran kita yang terbaik. Menjelma menjadi manusia itu adalah sungguh-sungguh utama, karena manusia itu dibandingkan dengan makhluk yang lain, baik itu tumbuh-tumbuhan dan binatang, tapi manusia adalah makhluk yang sempurna. Karena itu kalau kita sudah menjadi manusia, karena hanya manusia yang bisa menolong dirinya dari keadaan samsara atau lahir berulang-ulang dengan jalan berbuat baik. Jadi mari kita bersama-sama kita untuk berbuat yang baik, karena kita untuk menghilangkan kelahiran yang berulang-ulang. Kalau kita bisa berbuat yang bagus, yang baik, semoga kelahirannya yang akan datang, ya, kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Meskipun sekarang kita ini hidupnya tidak sempurna, mungkin kita ada yang cacat, mungkin ada yang kurang bahagia, sengsara. Demikian juga ada orang yang lahirnya itu dia bahagia, senang, hidup di kalangan orang-orang yang berkecukupan, bahkan dia dapat derajat, sampai dia mendapatkan kedudukan yang tertinggi atau yang tertinggi. Itu tidak masalah. Mari kita, meskipun kita hina sekalipun, mari kita sebagai seorang manusia, kita adalah makhluk yang utama. Untuk itulah mari kita bersama-sama untuk berbuat yang baik. Leburlah perbuatan yang tidak baik itu ke dalam perbuatan yang baik. Itulah pahalanya atau keuntungannya kita untuk dapat dilahirkan menjadi manusia. Ada orang yang tidak melakukan perbuatan baik, ibaratkan orang sakit itu tidak mencari obat. Karena apa? Dia dilahirkan dengan sengsara, kelahiran ke dunia ini tidak mau berbuat baik. Dia menyia-nyiakan hidupnya. Dia tidak mencari kebenaran, perbuatan yang baik, yaitu dharma itu sendiri. Dengan berbuat yang baik, kita akan bisa menolong dirinya sendiri. Ibaratkan orang sakit, kalau kita itu ke rumah sakit tapi tidak minta obat, itu maka untuk itulah karena kita ke dunia ini harus mencari obat. Obatnya apa? Penentram hati adalah dharma. Dengan dharma lah kita bisa hidup dengan damai, tentram, aman,
apalagi kita mendekatkan diri dengan Tuhan yang dewasa itu. Mari kita bersama-sama, karena kita sebagai manusia yang utama, mari kita untuk berbuat yang baik demi untuk kehidupan yang sekarang dan akan kehidupan kelahiran yang akan datang. Sebab kelahiran menjadi manusia itu sekarang ini adalah kesempatan untuk melakukan perbuatan baik ataupun buruk. Itu terserah kita sendiri mau berbuat baik ataupun berbuat buruk. Itu semuanya akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan guna karma kita. Inilah yang akan kita bawa bekal nanti setelah kita meninggal. Ya, karena kerja baik ataupun kerja buruk sekarang ini nanti akan ditanyakan setelah kita meninggal. Itulah bekal kita untuk di akhirat nanti atau setelah kita meninggal. Itulah semuanya itu hasil dari buah karma kita, yaitu subha asubha karma. Yaitu subha karma itu adalah hasil yang baik, asubha karma adalah hasil yang kurang baik. Maka kalau kita sebagai manusia, kita harus berbuat yang baik. Jangan seperti binatang, dia hanya insting. Apakah dia tidak dosa? Dia punya dosa, tapi kecil, karena dia mengikuti nalurinya. Tapi kalau manusia yang mempunyai pikiran, hidup, maka manusialah yang menentukan dirinya sendiri untuk kehidupan yang akan datang. Di mana perbuatan yang ada ini itulah sisa-sisa karma yang kita sebut dengan karma wasana. Karma wasana ini yang akan menentukan kelahiran kita yang akan datang. Apakah karma wasananya baik atau karma wasananya kurang baik. Kalau karma wasananya kurang baik, maka kita akan lahir menjadi manusia ataupun bahkan kita bisa menjadi binatang. Tapi kalau kita perbuatannya itu baik, maka kita akan lahir menjadi seorang yang utama. Itulah gunanya kita untuk lahir ke dunia ini yang disebut dengan reinkarnasi. Kelahiran menjadi manusia atau menjelma menjadi manusia itu ibaratkan hanya pendek sekali, kilatan petir. Kalau orang Jawa bilang mampir ngombe, ibaratkan hanya piar gitu aja dan kita mampir ngombe. Maka untuk itu mari kita untuk berbuat yang baik, dan amat sukar pula untuk diperoleh. Karena itu gunakanlah sebaik-baiknya kesempatan untuk menjadi manusia ini. Gunakanlah dengan baik, gunakanlah untuk berbuat yang baik. Dengan menjadi manusia, dia yang bisa menolong dirinya dan menolong orang lain. Kesempatanlah di dunia ini untuk berbuat yang baik. Sebab untuk proses kehidupan, untuk menjadi manusia itu amat sulit. Kita harus berbuat yang baik sehingga kita nantinya untuk menyebabkan kelahiran kita dalam proses lahir dan kematian, sehingga berhasil mencapai tujuan kita, yaitu surga ataupun moksa. Apabila tujuan umat Hindu itu adalah moksartam jagatita yaca itu dharma, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan setelah kita meninggal, yaitu kita
berdasarkan dharma. Demikian juga kita sebagai manusia itu harus bisa mencapai alam moksa. Paling enggak kita mencapai alam swarga. Karena yang punya surga itu sebenarnya hanyalah orang Hindu. Keyakinan yang lain tidak. Mohon maaf, saudara kita yang muslim itu adalah alamnya alam Jannatullah. Alam Jannatullah itu tidak sama dengan surga, tapi mirip. Karena di surga itu kebahagiaan yang ada hanya kebahagiaan rohani. Sementara saudara-saudara kita, kebahagiaan di surga itu ibaratkan seperti kebahagiaan di dunia. Demikian juga saudara kita yang Nasrani, dia punya yaitu alam Firdaus. Alam Firdaus itu bukan alam surga, tetapi mirip surga. Sehingga alam jasmani masih dia mengikat indera-indera mereka. Tapi di dalam konsep agama Hindu, surga itu adalah alamnya untuk saudara-saudara kita, khususnya adalah umat Hindu. Demikian juga orang-orang Buddha, ya, dia meskipun dia mengaku bahwa dia di alam nirwana. Alam nirwana ini bukan alam surga. Yang benar-benar dalam kitab suci agama yang menyatakan surga itu adalah di agama. Mari kita bersama-sama dengan adanya alam surga itu adalah milik kita bersama. Untuk itulah kami berharap kita yang sudah punya sertifikat untuk menduduki surga, maka berbuatlah untuk diri kita dengan jalan apa? Dengan jalan dharma. Meskipun Anda berpegangan sudah punya sertifikat surga, tapi kalau perbuatan kita tidak sesuai dengan dharma, tapi kita melanggar aturan-aturan dharma, yaitu untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, pasti kita juga tidak akan mendapatkan surga. Mari kita bersama-sama untuk meraih tujuan kita. Surga sebenarnya bukan tujuan umat Hindu. Tujuan dari umat Hindu adalah moksa, yaitu moksartam jagatita yaca itidar. Kebahagiaan di dunia, kebahagiaan setelah kita meninggal dengan berdasarkan dharma. Itulah mari kita berbuat sesuai dengan ajaran dharma. Dharma raksati raksita. Siapa yang berlindung kepada dharma, maka dharma lah yang akan melindungi kita. Karena dharma itu sendiri adalah sabda Tuhan dan Tuhan itu sendiri.